Baik, kita sudah membuat satu database dan juga satu tabel, yakni maka dia akan memberikan pesan silakan masukkan file tab X dari sini, kemudian kita klik upload. Kita coba lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum menjalankannya pastikan yang namanya Apache sudah running dan MySQL-nya juga sudah running. Saya menggunakan yang namanya XAMPP. Kalau misalnya sudah running semua, kemudian kita menuju ke yang namanya Visual Studio Code yang kita miliki. Baik, di Visual Studio Code yang kita miliki, kita langsung buat saja. Misalnya kita buat di bagian file, kemudian kita pilih new file, kemudian kita langsung save saja, save as, kemudian kita letakkan dia di project yang kita miliki. Misalnya saya letakkan di C, XAMPP2, htdocs, kemudian di bagian folder import Excel PHP MySQL, kemudian saya klik bagian file name ini, saya berikan nama, misalnya saya berikan nama index.php, kemudian saya save. Baik, di sini kita akan membuat form HTML terlebih dahulu. Kita buat dengan menggunakan snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code. Klik tanda seru, kemudian kita pilih di bagian atas. Maka selanjutnya dia akan membuat beberapa tag HTML yang bisa kita gunakan. Bagian title misalnya kita berikan nama upload XLS seperti ini. Tapi sebelumnya kita akan memberikan CSS dan kita akan menggunakan yang namanya Bootstrap. Kita buka terlebih dahulu halaman Bootstrap. Baik, ini adalah halaman Bootstrap-nya yang akan kita gunakan untuk bagian CSS-nya ya. Alamatnya di getbootstrap.com/docs 5.0 getting started introduction. Kemudian kita pilih bagian CSS, kita blok saja, Ctrl C ya. Kemudian kita letakkan dia di file Visual Studio Code yang kita miliki. Kita letakkan saja di sini, Ctrl V ya. Kemudian kita akan membuat styling untuk di bagian bodinya. Baik, di bagian body kita masukkan yang pertama div dulu. Kita berikan style. Untuk style cukup kita berikan dia ke tengah, margin auto ya. Kemudian kita berikan width-nya. Misalnya kita berikan width-nya adalah 600, padding-nya adalah 20. Kemudian kita lihat lagi di bagian Bootstrap. Kita coba cari untuk bagian form. Ini adalah halaman untuk kita bisa meniru bagaimana Bootstrap menampilkan yang namanya form. Scroll. Baik, misalnya ini kita copy saja. Cukup bagian form control. Ctrl C. Kemudian kita letakkan di sini. Tapi sebelumnya kita masukkan yang ini adalah form. Action. Action kita kosongkan saja. Method. Metodenya adalah post. Dan karena kita akan menggunakan yang namanya upload file, kita menggunakan EngType. EngType yang akan kita gunakan adalah multi-part form data. Kemudian di dalam form kita masukkan input type filenya. Kita berikan kelas dulu ya di bagian form ini. Kita berikan kelas biar dia membentuk baris. Row kemudian G2 ya. Dia akan membentuk baris dengan 2 kolom. Kita berikan di sini div class all auto seperti ini. Maka dia akan membentuk kolom dengan secara otomatis. Kemudian di dalamnya kita masukkan input type, class, form control, tipenya file, ID-nya adalah form file. Kita berikan name. Name-nya misalnya adalah file XLS. Kita buat satu lagi, div, class, all auto. Nah, di sini kita masukkan untuk tombolnya. Kita berikan input, type, submit, name, submit, class, btn, btn, primary, value, upload, file. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba buka di bagian Google Chrome yang kita miliki. Kita tuliskan dan kita menuju ke project yang kita punya, localhost. Baik, ini adalah halamannya. Dia akan menyiapkan untuk kita bisa masukkan yang namanya file dan kita bisa upload dia ke file yang kita punya. Selanjutnya kita akan menggunakan file XLS di file examples.com. Kita akan download salah satu file. Misalnya yang akan kita download untuk yang 50 rows ini, yang 50 baris, kita coba download dulu. Baik, kemudian kita coba lihat. Ini adalah filenya, dia hanya terdiri dari beberapa kolom saja, ada kosong, first name sampai dengan ID. Kita akan memasukkannya ke MySQL ya, kita akan buat sebuah database dan sebuah tabel. Dan kita akan masukkan kolom-kolomnya di tabel yang kita punya, ini coba kita minimize dulu. Kemudian kita coba buka yang namanya phpMyAdmin. Kemudian kita coba buat database, kita masukkan di bagian database name. Misalnya kita buat database dengan nama Excel ke MySQL, kemudian kita klik di bagian create. Kemudian kita buat tabel di sini, kita masukkan saja namanya, misalnya adalah XLS. Kemudian kita akan membuat kolomnya, coba kita minimize dulu. Baik, kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita butuh 7 kolom, kita tuliskan di sini 7. Kita klik bagian go. Kita masukkan yang pertama adalah first name, berikan varchar saja. Kemudian yang berikutnya adalah last name, sama kita berikan varchar saja. Kemudian gender. Gender kita akan masukkan dia bentuknya adalah enum ya. Enum di mana nanti akan kita ubah dari yang sebelumnya female dan juga male akan kita ubah menjadi
L ataupun P ya. Kita masukkan di sini L sebagai pengganti laki-laki dan P sebagai pengganti perempuan. Kemudian kita masukkan juga yakni adalah country. Country kita masukkan dengan varchar saja. Kita masukkan 25. Kemudian age kita masukkan integer, oke, tidak masalah. Kemudian date. Date kita masukkan tadi, kita masukkan di sini adalah dengan menggunakan varchar. Kita akan ubah dia menjadi date juga. Pilih di sini. Baik, kita cari yang date. Kemudian yang terakhir yakni adalah ID. ID kita masukkan yakni adalah integer ya, tidak usah jadi primary, kita masukkan cukup integer saja. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik bagian save. Baik, sudah, ini kita minimize. Baik, kita sudah membuat satu database dan juga satu tabel yakni adalah tabel XLSX dan satu tabel yang kita berikan nama yakni adalah XLS. Baik, kita balik lagi ke Visual Studio Code yang kita miliki. Kita buat satu file baru, file, new file. Kita masukkan dengan nama, misalnya adalah filenya kita berikan nama aksi.php seperti ini. Kita save. Baik, kemudian di sini kita akan melakukan instalasi yang namanya PHP Spreadsheet dengan menggunakan Composer. Kita buka terminal, new terminal. Jangan lupa di sini kita arahkan ke project yang kita miliki. Saya arahkan dulu. Baik, ini adalah lokasi project yang saya punya karena kita akan menggunakan yang namanya Composer. Jangan lupa kita pastikan terlebih dahulu kita sudah install yang namanya Composer. Silahkan lihat video saya sebelumnya tentang Composer. Kemudian di sini kita install dia dengan menggunakan perintah Composer, query. Kemudian kita masukkan PHP Office, PHP Spreadsheet. Kemudian kita klik Enter. Jadi PHP Spreadsheet sebenarnya adalah kelanjutan dari PHP Excel ya. Baik, kalau misalnya sudah, ini kita close saja di bagian terminalnya. Kemudian kita langsung menuju ke bagian file aksi.php. Ini kita berikan tag PHP dulu. Kita require dulu di bagian atas untuk bagian vendornya. Require, kemudian kita masukkan di sini vendor autoload. Dia akan melakukan yang namanya include dari PHP Office yang kita miliki tadi. Kemudian setelah kita require yang namanya vendor, kita akan bukan koneksi dulu ke MySQL kita. Kita masukkan di sini host. Hostnya adalah localhost. Kemudian usernya. Usernya adalah root, kemudian passwordnya adalah kosong ya, karena kita menggunakan yang namanya XAMPP, kemudian database-nya kita tadi menggunakan yang namanya Excel to MySQL, seperti ini. Kemudian kita langsung buat koneksinya, connect. Kita menggunakan yang namanya MySQLi connect, kita masukkan di dalamnya host, user, pass, dan yang terakhir adalah DB. Kita pastikan koneksinya sudah oke ya. Kita pastikan seperti ini dulu, if, connect, echo, connect, else, echo, tidak connect, seperti ini. Kita coba jalankan di sini. Ini coba untuk memastikan saja. Kalau misalnya teman-teman belum install ekstensi dari Visual Studio Code tentang menjalankan PHP langsung di Visual Studio Code, bisa lihat video saya sebelumnya. Baik, dia memberikan pesan unknown database Excel to MySQL. Kita pastikan dulu database-nya. Oke, tulisannya adalah Excel ke MySQL ya. Kita ubah dulu. Oke, coba kita jalankan lagi. Baik, sudah connect ya. Oke, sekarang kita coba hilangkan saja karena kita tidak memerlukannya untuk melakukan penulisan pesan ya. Kemudian di sini kita akan menjalankan untuk proses submit. Kita lihat tadi ketika kita menggunakan yang namanya file index.php, kita lihat dia melakukan upload di mana kita berikan name-nya adalah submit, kemudian untuk filenya adalah file XLS ya. Dua hal ini yang akan kita tangkap nantinya di bagian aksi.php. Kita menuju ke aksi.php ini, kita masukkan di sini if, iset, ya. Iset ini akan memastikan apakah tombol submit-nya diklik ataukah tidak. Kita tuliskan di sini post, submit. Kita berikan pesan dulu di atasnya, kita berikan variabel ERR. ERR-nya kita berikan kosong, kemudian ekstensi. Kita akan mengecek untuk ekstensinya. Pastikan yang di-upload nantinya adalah file Excel ya, ekstensi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah sukses. Kita berikan kosong juga. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan dari file yang diupload. Kita berikan variabel file name. Kita dapatkan dari files. Untuk nama dari file yang diupload adalah dari name, yakni adalah file XLS. Kita copy ya, kita letakkan di sini file XLS. Copy ya, kita letakkan di sini. Baik, kemudian untuk file name kita menggunakan yang namanya name ya. Jadi setiap kita melakukan upload yang namanya $_file seperti ini, dia akan membuat beberapa array. Salah satunya adalah name. File XLS adalah nama dari variabel yang kita upload dengan menggunakan input type file. Kemudian name-nya adalah name dari array yang kita dapatkan ketika kita melakukan upload dengan menggunakan $_files ini. Nah, berikutnya kita masukkan di sini adalah file data.
Untuk file data kita dapatkan dari files, ya, kemudian kita masukkan sama, ya ini adalah file XLS. Kemudian berikutnya tadi kita masukkan dengan nama name, maka dia akan mendapatkan nama. Kalau misalnya kita akan mendapatkan temporary data, kita menggunakan yang namanya tmp_name. Ya, kita tuliskan dulu untuk mendapatkan nama file yang diupload. Baik, kemudian yang ini untuk mendapatkan temporary data. Ya. Baik, kalau misalnya sudah, kita coba dulu untuk memberikan conditional. Kita masukkan dengan cara if empty, empty file name. Kita berikan pesan err, ya. Kita akan masukkan dalam err. Kita berikan li seperti ini. Kemudian kita masukkan, silakan masukkan file yang kamu inginkan. Else, ketika else kita akan melihat untuk ekstensinya. Kita masukkan dengan ekstensi. Di mana ketika kita akan mendapatkan ekstensi, kita masukkan dari path_info, sebuah fungsi yang dimiliki oleh PHP untuk mendapatkan detail data dari sebuah nama file. Path_info, di sini kita masukkan dari file name. Kemudian di belakangnya kita masukkan, yakni adalah extension. Oke, berikutnya kita masukkan di sini adalah ekstensi load, ya. Kita akan mendaftarkan ekstensi yang diperbolehkan untuk melakukan upload data. Hanya kita masukkan di sini XLS, kemudian yang lainnya adalah XLSX, ya. Setelah itu kita coba cek apakah yang diupload sesuai dengan yang diperbolehkan ataukah tidak. Kita dengan menggunakan yang namanya if, kita berikan tanda seru seperti ini, kemudian kita in array, ya. Kemudian kita cek dulu ya apakah ekstensinya merupakan ekstensi yang diperbolehkan. Kita masukkan dengan ekstensi. Ya, apakah ekstensinya ada dalam array ekstensi allowed? Ya, kalau misalnya dia tidak ada, kita berikan pesan. Oke, kita masukkan di sini, kita masukkan dengan menggunakan pesan, silakan masukkan file tipe XLS atau XLSX file yang kamu masukkan. Kita keluarkan namanya di sini, file name, punya tipe. Baik, seperti ini dulu. Kemudian kita coba keluarkan untuk errornya ya. Kalau misalnya dia error, kita keluarkan di sini if err, kita keluarkan pesannya di sini if plus alert, kita berikan danger, alert danger. Kemudian di sini kita keluarkan untuk errornya php echo err. Nah, sekalian saja di sini kita keluarkan untuk yang success if success, kita keluarkan di sini alert primary. Kita echo sukses kita di sini. Baik, seperti ini. Kemudian kita belum selesai. Kita akan memindahkan dari aksi ini akan bisa di-load di bagian index ini. Sekarang kita menuju ke bagian index.php. Kemudian kita letakkan yang namanya file aksi tadi di sini. Kita include saja di sini. Di dalam div, kemudian di atasnya form. Kita include di sini. Include c.php. Oke, kita save. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Coba kita pilih salah satu file. Misalnya di sini kita pilih yang bagian gambar ini. Kemudian kita klik bagian upload, maka dia akan memberikan pesan silakan masukkan file tab XLS atau XLSX. File yang kamu masukkan adalah foto 4JPG punya tipe JPG. Misalnya yang kita masukkan sama, yakni adalah file XLS, apakah dia memberikan pesan ataukah tidak? Baik, dia tidak memberikan pesan ya, artinya bahwa dia sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yakni adalah file XLS atau file XLSX ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan datanya dan kita akan ambil datanya dari yang namanya XLS. Kita akan menggunakan PHP spreadsheet yang tadi sudah kita load di bagian vendor autoload.php. Kita menuju dulu ke bagian file Visual Studio Code yang kita miliki. Kita menuju ke bagian file aksi. Kemudian kita scroll ke atas. Kita akan letakkan dia di atas if r ini. Kita tuliskan di sini if empty err ya. Pastikan bahwa tidak ada error dulu. Kita coba lihat dulu untuk dokumentasinya. Nah, ini adalah alamat yang bisa teman-teman lihat untuk melihat dokumentasi dari PHP Spreadsheet. Di PHP Spreadsheet readdocs.io bisa dilihat untuk alamatnya. Kemudian kita akan menggunakan, yakni adalah create reader for file. Dia akan menentukan reader yang akan digunakan, apakah file yang diupload adalah XLS ataukah XLSX ya. Kita akan gunakan ini, kita copy saja. Blok, kita Ctrl C ya. Kemudian kita akan letakkan dia ke Visual Studio Code yang kita miliki. Kita letakkan di sini, dan yang kita lihat ya ini adalah dari file data ya. Tadi kita lihat di sini dia menggunakan yang namanya 05 fitur demo.xlsx, kita hilangkan. Kemudian kita akan load dari yang namanya file data.
Oke, file data. File data kita dapatkan dari ketika dia melakukan upload untuk filenya. Kita lihat scroll ke atas sebentar, ya. Di sini kita sudah membuat variabel yakni adalah file data, di mana dia akan menangkap dari tmp name. File XLS adalah nama filenya, kemudian tmp name adalah array untuk mendapatkan yang namanya temporary data. Scroll ke bawah. Kemudian di sini kita masukkan dengan menggunakan misalnya adalah spreadsheet. Ya, ini adalah nama variabelnya. Kemudian kita masukkan reader.load. Kita akan melakukan load data. Yang kita load adalah sama, yakni adalah file data. Kemudian kita pastikan sheet yang kita load adalah sheet yang sedang aktif. Misalnya kita masukkan sheet data adalah spreadsheet get div sheet. Kalau dilihat di bagian dokumentasi akan bisa dilihat ya, to array. Baik, selanjutnya kita akan mengeluarkan datanya dari file Excel yang kita punya tadi. Pertama kita masukkan dulu di sini adalah jumlah data. Kita akan mencoba mengetahui berapa sebenarnya jumlah data yang diupload. Jumlah data kita berikan nilai, misalnya adalah 0 pertama kali. Kemudian kita berikan dengan menggunakan for i 1. Kemudian kita masukkan dengan i kurang dari count. Dari mana? Dari sheet data. Kemudian kita lakukan dengan menggunakan iterasi. Oke, coba kita lihat dulu di bagian Excel kita. Baik, ini adalah filenya di mana kita punya beberapa kolom ya. Untuk data yang kita ambil adalah dari data yang kedua ini. Untuk headernya tidak usah kita keluarkan. Nah, berikutnya di sini kita masukkan dengan menggunakan variabel first name. First name ya kita dapatkan dari sheet data dari row ke i, kemudian kolom yang ke-1 ya. Dia akan menambahkan yang namanya first name. I ini adalah urutan dari atas, dia akan mendapatkan di sini, dan kita akan dapatkan dia untuk kolom yang indeks yang ke-1, ini adalah indeks yang ke-0, ini indeks yang ke-1, ini indeks yang kedua. Jadi dikurangi 1 ya. Kalau ini adalah urutan kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga, maka ketika kita menggunakan yang namanya PHP spreadsheet, maka kita akan membacanya ini adalah indeks yang ke-0, ini indeks yang ke-1, ini indeks yang kedua, dan seterusnya. Maka yang di sini kita akan mendapatkan yang namanya first name, kita akan dapatkan indeks yang ke-1 ya. Nah, lanjut kita masukkan setelah first name adalah kita copy saja, kemudian kita letakkan di bawahnya. Nah, selanjutnya kita coba keluarkan dulu nilainya. Kita echo di sini. Oke, kita akan memberikan aksinya di sini. Kita coba maximize, kemudian kita coba lihat ketika kita menjalankannya di Google Chrome kita coba load filenya, kita ambil dari file XML yang tadi kita sudah download, kemudian kita coba upload. Baik, kita coba pastikan bahwa datanya sama ya. Coba kita lihat dulu, kita minimize, kemudian kita coba buka Excel kita. Baik, pertama adalah si Mbak Dulce ini ya, kemudian Mara, Philips, Kathleen, sampai dengan yang terakhir kita lihat adalah Rashida ya. Kita coba lihat di sini Rashida ya. Sudah sama, kemudian kita lihat female, Alkire, female, United States, kemudian 29, 16 Agustus, kemudian yang terakhir ID-nya adalah 6125. Oke, sudah pas. Oke, sebenarnya kita perlu ubah ya bagian female ini. Untuk female nanti kita akan ubah dia menjadi laki-laki ataukah perempuan, kemudian yang bagian date-nya kita akan ubah sesuai dengan yang namanya format dari MySQL. Kita menuju ke Visual Studio Code dulu. Kita ubah untuk bagian female ya. Kita ubah di sini saja. Untuk female, untuk gender, kita berikan gender. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya str replace. Dia akan merubah array menjadi array yang lain. Array, dan yang kita tangkap di sini adalah female. Female juga adalah male. Oke, kita sandingkan dengan array lagi. Kalau misalnya female, kita akan ubah dia menjadi yang namanya P, perempuan. Kemudian kalau misalnya dia male, akan kita ubah menjadi L ya. Cara membacanya seperti ini, female dia akan diubah menjadi P ya. Kemudian male dia akan diubah menjadi L. Dari variabel apa? Dari variabel yakni adalah gender yang kita dapatkan dari sebelumnya, dari atas ini. Maka ketika dia akan menampilkan yang namanya female, kita akan ubah menjadi P. Dan ketika dia mengeluarkan yang namanya male, dia akan mengganti menjadi L ya, laki-laki. Nah, lanjut kita akan ubah juga yang namanya date biar dia bisa masuk ke format MySQL yang kita punya. Kita explode terlebih dahulu. Date, explode. Misalnya untuk yang tanggalnya tadi adalah seperti ini ya. Oh, misalnya adalah 12/12/2012. Jadi urutannya adalah ini adalah tanggalnya, kemudian ini adalah bulannya, kemudian yang terakhir ini adalah tahunnya. Nah, kita akan ubah menjadi format MySQL di mana format MySQL adalah 2012 12 yang tengah ini adalah bulan sama, kemudian 12 yang terakhir ini adalah tanggalnya. Jadi tahun
bulan, tanggal ya. Nah, selanjutnya kita explode di sini, explode. Explode ini adalah memisahkan string berdasarkan parameter yang kita gunakan. Karena kita menggunakan yang namanya slash ini, kita lihat dari data awalnya. Dari data awalnya dia menggunakan yang namanya slash, maka kita explode dengan menggunakan slash juga. Dan yang kita load dari yang namanya date, ya, date dari yang awal. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan bentuk dia menjadi format yang baru. Kita menggunakan date sama saja. Kemudian kita masukkan di sini date, explode. Yang kita ambil pertama kali adalah dari indeks yang kedua. Jadi urutannya ini adalah indeks yang 0, ini indeks yang 1, kemudian ini indeks yang 2. Maka kita urutkan dari yang belakang, data explode 2 ini adalah indeks kedua, yakni adalah tahunnya. Kemudian kita berikan minus seperti ini, karena kita akan menggunakan format dari MySQL. Kemudian kita masukkan lagi juga data explode, kita dapatkan dari indeks 1, dia adalah bulannya. Kemudian kita masukkan indeks yang terakhir, date explode. Kita masukkan dari indeks yang pertama, yakni adalah 0. Oke, kita coba seperti ini, kita coba save, kita coba ulangi lagi, ya, kita coba upload dulu filenya, kemudian kita coba upload ulang, kita coba lihat, oke ya, dia mailnya sudah diubah menjadi yang namanya laki-laki, kemudian female-nya dia sudah diubah menjadi yang namanya perempuan, dan urutan tanggalnya sudah berubah juga ya di sini ya. Pertama adalah tahunnya, kemudian yang berikutnya adalah bulannya, dan yang terakhir adalah tanggalnya. Oke, kita sudah siap untuk masukkan dia ke yang namanya MySQL. Ini kita komen saja. Kemudian kita bentuk menjadi SQL1, di mana kita akan masukkan datanya. Kita masukkan perintah insert into XLS values. Kita masukkan ke first name, last name, gender, country, age, data, dan yang terakhir adalah ID. Baik, untuk values-nya kita masukkan di sini. Yang pertama adalah gender. Yang pertama adalah first name. Yang kedua adalah last name. Yang ketiga adalah gender. Yang keempat adalah country. Yang kelima adalah age. Yang keenam adalah date. Dan yang terakhir adalah ID. Ya, kemudian kita masukkan dia ke MySQLi query. Langsung masukkan saja MySQLi query. Kemudian kita masukkan pertama dari connect. Kemudian yang berikutnya adalah query-nya kita masukkan SQL1. Oke, kemudian kita akan counting jumlah data yang dimasukkan. Tinggal masukkan saja seperti ini, jumlah data plus plus. Oke, misalnya dia sudah masukkan datanya, kemudian kita keluarkan di sini if, ya. Jadi keluarkannya di setelah tanda kurung ini ya. If jumlah data lebih dari 0, maka kita berikan pesan di sini sukses. Kita masukkan jumlah data berhasil dimasukkan ke MySQL. Sip. Kita save. Kita coba lihat lagi. Ini kita coba refresh di bagian atasnya. Oke, kemudian kita coba upload. Kita pilih filenya. Kemudian kita coba upload bagian file XLS. Kalau misalnya diklik, dia akan memasukkan langsung datanya ke MySQL yang kita punya. Kita klik saja. Baik, 50 berhasil dimasukkan ke MySQL. Kita coba lihat. Ya, masih kosong ya. Ternyata kita lihat dulu apa yang terjadi di sana. Kita coba lihat di bagian SQL ini. Pastikan semua datanya sudah masuk dengan benar. Oke, di sini kita masukkan data ya. Typo teman-teman, maaf. Ini adalah date harusnya ya. Date, kemudian ID, first name, last name, gender, country, age, data, ID, jumlah data. Oke, kita coba ulangi lagi. Kemudian kita pilih filenya. Dari sini, kemudian kita klik upload. Kita coba lihat hasilnya. Oke, 50 data sudah dimasukkan ke yang namanya MySQL dari file Excel yang kita punya tadi. Kita tinggal masukkan tadi adalah filenya, kemudian kita klik di bagian upload, maka dia langsung masukkan datanya ke MySQL yang kita punya. Terima kasih, nama saya Dewi Irawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.